العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين ملائكة المغرومين والمقربين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن سلام سبيل رسول الله وجميع الأولياء وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا نعصم اللي كتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بالإمام الشيخ Ibu Lili Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Habib Syekh Haji Nurul Umi bin Haji Bahrudin Syekh Muhammad Asad bin Syekh Abdul Rahman Siddiq Syekh Jumatir Rahman Syekh Haji Zaini bin Muhammad Zaini Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Haji Imran bin Ankara Syekh Haji Muhammad Asad Muhammad Asad bin Haji Irfan Wajib Astadi wa Salam Abrah wa Syekh Muhammad Saman Mulia wa Saman Jalil Syekh Haji Zid al-Ilmi bin Abdul Samad wa Syekh Haji Abdul Fatah Mumpak wa lima Syekh Ali Songo Syekh wa Khalil Bangkalan li Hamid wa Sarwan Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Kalabayan Saman Ahmad bin Abdul Qadir Jilani Muhammad Ibrahim Isa bin Yazid Al-Muslimi Julin Al-Qadri bin Mansurin Al-Qadri Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa Baqi Muhammad Muhammad bin Ali Ba'adu wa Sulih Faraih wal Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sulih Faraih wa Habib Abdullah bin Alwar Alhamdulillah Habib Abdullah bin Alwar Idrus wa li hadrati Sayyidina Balkan ibn Sayyidina Hadir alaihi salam ووالدينا ووالدي وأمواتنا وأمواتهم وأمواتنا المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang selalu kita terima, yang mana nikmat-nikmat Allah ini kita tidak akan bisa untuk menghitungnya, begitu banyaknya nikmat yang kita terima. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, walaupun sebagian sangat kecil dari ibadah yang kita lakukan hari ini, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita bersyukur atas hadirnya kita di masjid ini untuk melakukan ibadah yang sudah kita lakukan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya kita berniat i'tikaf di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Serta langkah-langkah kita menuju ke tempat ini akan menjadikan penghapusan dosa-dosa kita. Dan tentunya berharap kepada Allah bahwa
dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah berkat hadirnya kita di tempat ini serta langkah-langkah kita menuju ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini. Kemudian juga mari kita menambah niat yang lain supaya bertambah nilai dari suatu ibadah yang kita lakukan. Mari untuk berniat yaitu menjunjung perintah Allah, menghidupkan masjid, mengulang kaji atau menuntut ilmu, mengadakan silaturahim, kemudian mengharap ridha-Nya Allah serta menjunjung apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat-niat ini semoga akan menjadi nilai ibadah yang jauh lebih besar. Di lain itu kita berharap, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nilai ibadah ini kepada kami dengan pahala yang besar, maka berikan pahala itu kepada kedua ibu bapak kami. Ampuni mereka, lapangkan kubur mereka. Kemudian juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan bersalawat kepada Nabi, kita berharap kepada Allah untuk menjadikan hati kita hati yang selalu mahabbah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu rindu kepada Rasulullah untuk dipertemukan. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan kami bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqazah." Siapapun yang pernah bermimpi dengan aku, maka dia akan menemukan aku di waktu bangunnya. Dan siapapun yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haramallah jasadahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Oleh sebab itu sangat besar harapan kita agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Dan semoga dengan membaca salawat segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, Allah Ta'ala kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambung yang lalu, yaitu dan demikian lagi wajib bagi mereka itu, bagi kita, bahwa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesahkan Allah Ta'ala dari api neraka. Setelah setiap orang yang beriman itu pasti dikeluarkan dari api neraka. Jadi modal keluar dari api neraka dan modal masuk surga itu iman. Sekecil apapun iman seseorang pasti masuk surga. Nah, itu pasti masuk surga. Jadi sebesar apapun kemaksiatan seseorang tidak akan menjadikan kafir. Selama i'tiqadnya yang jangan dirusak. Kalau i'tiqadnya yang rusak, sekecil apapun kerusakan iman, maka akan menjadikan orang itu kada jagar masuk surga. Nah, jadi modal utama kita yaitu iman. Nah, jadi sekecil apapun tadi yang sifatnya keimanan, iman itu kan banyak. Nah, iman itu kan banyak bagian daripada keimanan yang diwajibkan untuk mempercayai baik ketuhanan, kenabian, kerasulan dan syariat-syariat yang diperintahkan kepada kita itu bagian daripada iman, syariat yang diperintah.
yang ada wajib, yang ada haram, kan? Jadi selama inya i'tiqadnya benar menurut apa yang diperintah oleh Allah, berarti dia akan selamat. Tapi sekecil apapun dia menentang dengan apa yang diatur oleh Allah, berarti inya murtad. Kita. Misal aja lah, misal sesuatu yang mutlak haramnya, baik itu Al-Qur'an atau hadis atau ijma yang secara mudah diketahui oleh semua orang. Kemudian yang bentuk perintah itu halal atau larangan itu haram, kemudian dibaliknya hukumnya atau murtad. Bila murtad kada bertaubat biar ahli ibadah. Ini akan tetap di dalam neraka sekalipun ahli ibadah. Contoh secara mutlak itu kan hukum misalnya adalah bakalahi itu kan ini bakalahi lah bermusuhan itu 3 hari kan kada boleh lagi kada betaguran. Salah kada boleh kada betaguran, jangan dendaman. Apabila 3 hari, nah itu dosa besar. Lalu ini memadahkan bayak kayak itu bulih hei. Nah membulihakan yang itu toh. Atau misalnya, nah Pak Ustad, aku nih kada kawakade nih setiap sebulan sekali paksa minum minuman keras. Obat sakit pinggang. Obat sakit pinggang. Kalau jadi ujar Pak Ustad, menggesan obat tuh boleh hai. Menggesan obat boleh. Membolehkan sesuatu yang mutlak haramnya. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amalis syaitan. Lalu dihalalkannya. Ini menghalalkan beneran minum kade juga. Nyak disuruh minum. Cuma madakan boleh hai. Murtad hukumnya mati kada bertaubat seumuran salawasan di dalam neraka. Karena menghalalkan sesuatu yang haramnya secara mutlak. Artinya semua orang umum tahu kita. Semuanya orang tahu. Jadi mengiktikadkannya kayak itu wajib karena kita pelajari supaya jangan sampai sesat di dalam urusan i'tiqad. Nah itu sebabnya Nabi juga memadahkan bahwa umat Islam itu terbagi kepada 73 kelompok lah. Umat Islam tuh dalam i'tiqadnya, dalam urusan syariatnya itu terkelompok kepada 73 kelompok. Dan umat Nasrani itu terbagi kepada 72 kelompok. Nah, yang 72 masuk neraka ya Nabi, yang satu aja masuk surga, yaitu orang yang bersama aku dan sahabatku. Itu aja yang masuk surga, yaitu orang yang banyak gitu. Jadi kelompok-kelompok sedikit gitulah. Nah kayak Syiah itu kan Islam, ya kan? Mu'tazilah itu Islam, Qadariyah itu Islam, kan? Cuman i'tiqadnya yang menyalahi aturan. Jadi itu sebabnya tadi katakan sebesar apapun dosa seseorang, kalau imannya masih benar, maka inya tetap akan masuk surga sekalipun inya lawas di dalam
neraka, tapi tetap akan masuk surga. Tadi padakan bahwa sebesar apapun dosa tidak akan menjadikan seseorang menjadi kafir. Sebabnya sebagaimana hadis Nabi kan orang yang membunuh 99 orang diampuni dosanya karena keinginan untuk bertaubat. Bunuh 99 orang. Datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah ini ngarannya kan abid. Abid itu belum tentu alim. Dari segi tata cara ibadah bujur. Tapi secara keseluruhan belum tentu mengerti. Nah, betapun nawan orang ini, wahai Syekh, kayak apa aku nih? Aku sudah membunuh 99 orang. Adakah jalan untuk bertaubat bagiku? Ujar si Abid, 99 itu masuk neraka aja kau udah. Tidak lagi jalannya. Tanggung jalan sikong nih, harus sembelih aja. Lang hantam nasi sikong, pasaratos ya. Dasaratos datanglah awan orang yang berilmu, yang alim. Datang kepada orang alim ini berpikir-pikir aja. Daripada aku bunuhnya pulang. Ya kan? Padahal kau ada dampaknya, awak pulang bunuhnya. Ya kan? Jadinya supaya aman apa? Gini nah. Engkau apabila berdiam di sini, engkau tetap akan membunuh. Kenapa? Memang di lokasi itu, di kampung itu, amun kada membunuh, dibunuh. Kada kawa tersinggung sedikit. Bila tersinggung sedikit, parang turun. Itu bang di kampung itu memang kayak itu. Jadi jesi Tuan Guru itu, kalau engkau berdiam di sini, jalan taubatnya itu kada ada. Engkau tetap aja akan membunuh atau engkau dibunuh. Maka engkau pergilah ke kampung sebelah sana, sebab di sana orangnya baik-baik. Lantas berangkat ke sana, hanya mencita-cita untuk perbaikan, belum bercita-cita untuk bertaubat. Bukan bercita-cita untuk bertobat, hanya bercita-cita untuk perbaikan. Lalu ini berjalan ke sana, ketika sampai di tengah jalan, kesandung betu, rabah, gugur, mati. Ketika gugurnya itu, maka malaikat itu berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ujar malaikat azab, ini milikku. Kenapa? Dosanya kebanyakan. Ujar malaikat rahmat, inya hendak minta ampun, inya hendak bertaubat. Lantas mengadu kepada Allah, ya Allah bagaimana hukuman orang ini? Ujar Allah Ta'ala, ukur. Yang mana yang lebih banyak ditujunya. Di antara dua kampung. Akhirnya di kampung ini, kampung yang ditinggalkan dan kampung yang dituju, maka betisnya masih di kampung yang ditinggalkan. Tapi gugurnya ke hadapan. Jadi awaknya ke kampung yang dituju. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat rahmat, aku ampuni segala dosanya. Itulah mudahnya awan Allah Ta'ala untuk mengampunkan setiap dosa. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ya Allah lebih luas daripada setiap sesuatu. Dan Nabi pun pernah ditegur karena takutnya Nabi, sebenarnya takutannya Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waili celaka aku. Ya Allah, ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling celaka. Ujar Rasulullah, napa tadi? Apakah rahmat Allah itu lebih halus daripada dosamu? Ya Allah, dosaku lebih ganal. Apakah lebih ganal daripada langit dan bumi? Lebih ganal daripada langit dan bumi ya Rasulullah. Apa tadi?
Sesungguhnya ujar Nabi, rahmat Allah itu jauh lebih luas dari tiap sesuatu. Ada dosaku ini lebih kenal ya Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, apa tadi dosanya? Aku ini adalah penggali kubur. Aku tukang gali kubur. Pada suatu hari ada seseorang yang aku galikan kuburnya. Sesudah aku gali, udah aku kuburkan, dan aku paling suka menyuntan kain kapan. Sebab kain waktu itu mahal, benar. Jadi bila imbah dikuburkan, malamnya aku buka. Dan aku akan mengambil kain kapannya untuk aku jual. Ini menang di apa? Mon di Madinah sana kan tanahnya kering. Jadi tanah kering itu amun kain kapan tuh masih bersih. Amun tambilahan biasa nyalam situ kan ada kisahnya lagi. Dah kalau diambil lagi kain kapannya nilai. Amun di sana diambil orang kain kapan. Maka jadi ketika aku membuka itu aku melihat dia adalah seorang gadis. Maka aku ambil kain kapannya dan aku birahi atas bibini itu. Kemudian aku perkosa dia dalam keadaan yang sudah mati tadi. Tiba-tiba sesudah aku perkosa, bibini itu berpandir ya Rasulullah. Wahai pemuda, apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah nanti di akhirat ketika aku gara-gara kau dalam keadaan junub. Gara-gara kau nih, aku dalam keadaan junub. Kira kayak apa pertanggungjawabanmu terhadap Tuhan? Nah, ini pandiran orang mati. Sebetulnya junub itu kadada pada orang meninggal, junub kadada lagi kan. Nah, itu sebabnya. Tapi inilah pertanyaan yang membuat laki-laki itu merasa dosanya paling benar. Jadi amun orang junub itu bererene ya. Ini misal jalan. Orang tuh suami istri, imbahnya imbah jima mati, ya kan? Belum sawat mandi lah, belum sawat mandi junub. Itu amun nang bini mati, misalnya nih nang bini mati, nang laki bererene aja. Kalau pang bepadahon pamandian kena. Mandian kami malam tadi, jangan bererene aja. Jadi sama nang bini. Imbah jima belum mandi, nang bini bingung keluar ke dapur bepadah kada kan gitu tah. Jangan hendak bepadah bererene aja. Ini bisa terjadi, ini bisa terjadi. Orang dua laki bini, bejima, serangan jantung, mati. Nang bini bingung. Padahakan kada. Ini maka abahnya junub nih. Dipadahakan supan. Kada dipadahakan kalau berdosa. Ya kan? Kada tahu bang. Ini nang bisa berpadahon pemandian. Oh pemandian. Kami malam tadi. Nah ya. Tapi karena kada tahu kan gitu dah. Orang yang sudah meninggal itu kadada hukum taklif. Hukum mukallaf itu kadada. Arti hukum mukallaf itu apa? Kewajiban orang hidup itu kadada lagi. Jadi cukup dengan mandi janabat, gitu kan? Mandi junub aja yang ada. Astagfirullah. Mandi mayit aja, ada lagi mandi junub tuh ada. Karena cukup dengan mandi mayit, dimandikan mandi mayit dah. Susah lagi dipadahakan nang itu. Itu sebabnya orang mati itu kada pernah batal wudu. Orang mati kada pernah batal wudu. Yang batal wudu itu orang
orang hidup. Kalau nang laki mati, nang bini mencium, nang laki kada cager batal lagi sebab inya kada mukallaf. Yang batal itu siapa? Yang bini nang hidup mencium. Boleh le bini mencium laki. Ngarannya kan lakinya. Apanya kada boleh? Anu aja. Titikan banyu mata. Memangnya hubungan banyu mata awan orang mati nak apa? Kada apa-apa kada. Boleh lima nangis. Nang kada boleh tuh manangisnya kayak banyu diimbir. Becucuran banyu mata gitu kena tanah noh jadinya. Tenang kada boleh meratap itu nang kada boleh. Jadi amun ada bibini mencium lakinya nangis. Ada anaknya mencium abahnya nangis. Biasa aja. Ada usah ditarik-tarik. Nang memberi sarik itu ada nang bini mencium awan nang laki. Imbah diciumnya adalah laki lain. Haram. Kena sing anu kana siksa. Padahal inya nak menarik bibini itu bener. Ya Allah. Apalagi anak gede surang nanti tarik karuan juga. Adalah biarkan aja nya. Nya menangis wajar. Ngarannya kan manusia. Nabi aja nangis ketika meninggal Ibrahim. Ibrahim meninggal Nabi nangis. Ya Rasulullah, apakah engkau kada ridho? Ya sahabat-sahabat lo lantam aja langsung. Nabinya kan tahu Nabi, antamnya juga. Ya Rasulullah, apakah engkau kada ridho? Ujar Nabi, katanya aku kada ridho. Ini tanda banyu mata itu tanda kasih sayang di hati. Sayang tuh andakannya di sini sih, Den. Cuman keluarnya ke sini. Ya kalau aku nang takutannya sebutin juga mati laki nyata tawa, nah itu bahaya. Ya kalau amun mati laki bininya nangis itu biasa aja, ada apa? Manggilnya kalau nah ya kan. Pertama gila bisa atau nang kedua ada nang mahada. Saya juga alhamdulillah abahnya mati kan jadi. Iya. Ini kembali pada tadi. Jadi dosa sebesar apapun tidak akan menjadikan seseorang yang tadi datang kemudian ya Rasulullah, berjauh kau dari aku. Karena mendengar cerita itu bahwa bibini itu bagaimana engkau mempertanggungjawabkan aku karena dalam keadaan ada. Kemudian orang itu bujur-bujur bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Rasulullah diberitahu, wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah mengampuninya. Tahukah engkau bahwa rahmatku itu jauh lebih luas daripada setiap kesalahan. Jadi tadi kembali bahwa dosa sebesar apapun tidak akan menjadikan orang tetap di dalam neraka selama imannya itu benar. Nah, dia akan dikeluarkan daripada api neraka, kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang pun daripada orang yang beriman. Kenapa? Itu semata-mata dengan anugerah kemurahannya Allah Ta'ala. Nah, jadi kena yang terakhir, ulun kali ingat ngarannya ada di kitab tuh ngarannya orang nang paampihan keluar dari neraka. Nah, nya keluar dari neraka, awaknya hirang, kada ada lagi, kada ada sisa lagi, hirang semuaan. Ini kan sing sumbayangan ngene nah. Amun inya suah sumbahyang juga, berarti mu hanya bersih sebab ada bekas udu. Ini bekas udu reda. Cuman inya percaya aja man Tuhan. Dan inya kada menjadi murtad. Kemudian ujar Allah Ta'ala, ketika berada di hadapan surga, tajun engkau kano, mandi engkau di telaga Kausar.
sorangan lagi mandi nyaman eleh. Orang habis dah dalam surga berarti nya juga sorangan mandi pampihan. Mandi keluar. Sekali keluar bersih badannya. Cuman ada sabuting penyakit di dehi tulisannya ada itun minan nar. Di dehi betulis itun minan nar. Orang yang dimerdekakan dari api neraka. Betato di sini lah. Di dehi pulang tatonya. Jadi jangan terlalu wani betato lah. Sebab karena kalau ditato Tuhan karena ngalih. Maka Tuhan nato ngalih benar urusannya. Ya Allah, amun kayak ini matikan aja aku. Aku udah hendak masuk surga. Kenapa ya Allah Ta'ala jadi hendak masuk surga? Supan nih. Ini tanda nang ini nih beri supan. Nah, ya Allah Ta'ala tajun lagi kalau sekali. Tajun hanyar bersih. Bersih, sesudah bersih. Lalu mendengar suara yang ada dari dalam surga. Suara dari dalam surga itu akan didengar dari perjalanan 500 tahun. 500 tahun lagi sampai ke surga toh. Itu mendengar suara dari surga. Kedengaran. Tapi suara yang ada di surga kada kayak di dunia. Amun di dunia organ tunggal dihiga rumah. Talinga kada ketahanan. Sebab nang dihiga rumah nyaring benar, nang jauh kadang-kadang ngaran lagi kan. Amun di sana ada jalan 500 tahun masih mendengar suara di dalam surga. Tapi orang dalam surga ada pernah merasa bising dengan surga itu. Sebab sangat indahnya suara itu. Jadi dalam surga itu angin. Angin itu karena meniup pohon-pohonan yang ada di dalam surga. Dan surga anak pohon itu kena punya bunyi. Nah itu yang lebih indah daripada musik. Nah, jadi kena nang tukang tariknya banyak pulang pak. Bidadari ini bingung ya. Amun bidadari ada, bidadara ada kan? Ada lebih bidadara. Ada aja. Ini mau ada itu, mau ada. Ada bidadara, jangan takutan ibu-ibu. Ada bidadara. Kan kayak ini, setiap orang yang masuk surga pasti punya jodoh. Setiap orang yang di dalam surga punya jodoh. Setiap yang berisi laki, apakah pasti masuk surga lakinya? Misalnya lakinya kafir dalam neraka, siapa punya lakinya lagi nah? Ini bisa nganggur binian dalam surga. Iya kan? Maka Allah ciptakanlah laki-laki seperti suaminya. Jangan takutkanlah. Kalau bang, apa kisahnya? Hingga bidadari, bidadara kan ada. Ya kan? Ada, jangan takutan. Hah? Iya tak. Itu ada jatahnya juga kan. Ada jatahnya, ada batahan. Akhirnya tadi 500 tahun ya Allah indahnya suara itu. Parakakan bang aku diparakakan. Amun diparakakan ada dengar lagi melihat kurang rame ini yang paling parah, yang paling susah sebetulnya di neraka itu. Di neraka itu paling susah adalah sejauh apapun orang neraka melihat kelakuan orang surga. Itu yang paling berat. Orang neraka, orang dalam neraka, ini melihat kelakuan orang dalam surga. Itu yang paling berat. Sedangkan orang surga ada melihat dengan apa yang dilakukan Allah terhadap orang ahli neraka. Kenapa? Jadi Tuhan kada melihatkan kepada orang surga kepada ahli neraka supaya jangan ada perasaan sedih. Kemudian Allah Ta'ala jadikan lupa kepada orang-orang yang dikasihinya waktu di dunia. Amun orang yang dikasihinya itu masuk neraka. Allah yang menjadikan inya lupa.
Jadi kan ada keingatan karena amun inya keingatan si anu hari itu. Keingatan itu sedih. Nah, itu sebabnya Allah jadikan lupa. Sampai pada satu saat si Anwar itu mengalih dalam neraka, maka Allah menyuruh Jibril untuk mencari orang itu di dalam neraka bila orang surga keingatan. Mahadang kawan ingat tenang alih. Iyalah, mahadang kawan ingat tenang alih. Kan cerita itu diceritakan pada masa apa pada kejadian Nabi Yusuf. Bahwa orang surga itu bisa kada ingat orang dalam neraka. Ketika dua orang laki-laki yang datang yang masuk ke dalam penjara lalu bercerita kepada Nabi Yusuf, ujar nang saiko wahai Yusuf, ini aku nih dipanggal, aku mimpi dipanggal, kemudian kepalaku dimakan oleh burung mangkai. Ujar nang saiko aku mengantari. Ini kan ceritanya yang antara berdua ini kada diketahui siapa yang membunuh raja, memberikan racun. Jadi jangan Nabi Yusuf kainalah saikong ini tetap melayani raja, nang saikong ini kena akan dipanjat. Jadi ujar nang merasa aman tadi, kena aku berpisah awan raja, bahwa ada orang alim di dalam penjara. Kemudian apa? Allah Ta'ala jadikan lupa. Nah, kada ingat sampai beda asinin, sampai beberapa tahun hanya keingatan. Sesudah kejadian raja mimpi 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Hanyar keingatan, wahai raja, aku punya kawan dahulu di dalam penjara, orangnya kayak ini. Nah, yalah, jadi sama kena orang yang masuk surga. Allah Ta'ala jadikan inya lupa kepada kawannya selama kawannya itu masih dalam siksa. Pada satu saat kena Allah Ta'ala hendak mengangkat siksa itu, maka orang yang di dalam surga itu dijadikan ingat. Kawan kita hari itu sama ya. Ini ya. Nah, cari sibuk lalu datang Jibril. Jibril apa nih kisahnya nih? Kami mencari kawan kami dahulu. Nih si Anu bin si Anu. Jibril, nya dalam neraka. Kamu kayak itu Allah Ta'ala nyuruh pergi periksa cari. Nah lalu dicari ketemu, hanya diangkat dilepaskan masuk ke dalam surga. Sebab orang surga itu kada boleh mengenang kawannya kecuali kawannya itu diberikan syafaat oleh kawan-kawan yang lain. Itu sebabnya jangan kadang-kadang bakawan awan orang alim, supaya kaina inya akan memberi syafaat. Nang tadi nang orang nang Pak Ambihan masuk surga tadi, kemudian sampai di hadapan surga, ya Allah, aku marah kada masuk surga. Dihigalawang jadi ya. Andak dihigalawang, makin dihigalawang makin parah melihat. Ya Allah, marah aku masuk dihigalawang ini jadi ya. Aku di sebelah dalam jadi marah aku dapat apa-apa. Ya Allah Ta'ala, wahai hambaku, cita-cita oleh apa yang engkau inginkan hari ini. Lalu ia mencita ini. Ya Allah Ta'ala, sudah ya Allah. Ya Allah Ta'ala, laka ka'asri dunyakum. Bagi nang paampihan masuk surga, itu akan mendapatkan 10 kali dunia ini gananya. Itu nang paampihan, nang pemulaan. Nang pertengahan, nah itu baginya sungguh luar biasa anugerah Allah. Nah, oleh sebab itu, hada yaumut tawabun ya Allah Ta'ala. Pada hari ini adalah hari setiap orang akan menyesali dari kehidupan dunianya. Nang alim kah, nang nabi kah, semuanya nyesal. Kenapa jadi nyesal? Jaka aku tahu kayak ini, beheri aku tahan ke disembunyikan aku ibadah. Jaka aku tahu kayak ini, maka satu nafas pun aku tidak akan melupakan kepada Tuhan.
sebabnya ujar Allah Ta'ala, hadza yaumut taghabun. Ini hari penyesalan bagi setiap orang. Menyesal bukan berarti menyesal karena kesalahan yang banyak, karena banyak sia-sia waktu di dunia. Tersia-siakan waktu di dunia. Nah, ini kita kembali pada masalah kita bahwa setiap orang akan masuk surga dengan imannya, sekalipun imannya itu sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga sekalipun hitungannya bilang ada amalnya adalah karena kasih sayang Allah. Dan demikian lagi wajib bagi mereka itu akan percaya kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf, mohon ampun atas segala kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin.